Pernahkah kamu merasa hidup ini makin berat? Merasa semua pintu seakan tertutup rapat di depan mata? Jika iya, kamu tidak sendirian. Ini adalah kisah tentang Budi. Seorang pria yang mungkin ceritanya bisa menjadi cermin bagi perjuangan kita semua. Gila ya, hidup sekarang makin berat aja. Di sebuah warung kopi kecil yang sederhana, kalimat itu meluncur lirih dari mulut Budi. Gelas kopinya sudah dingin, sama seperti semangatnya yang perlahan padam. Di hadapannya duduk Rohim, sahabatnya yang hanya bisa mengangguk penuh pengertian. Bagi Budi, dunia terasa tidak adil. Setelah 10 tahun mengabdi pada sebuah perusahaan, ia harus menerima kenyataan pahit. PHK, usianya yang tak lagi muda, menjadi tembok penghalang. Setiap lamaran yang ia kirim BK kantor, pabrik, bahkan toko kelontong selalu berujung penolakan. Maaf, kami mencari yang lebih muda, atau kami butuh yang fresh graduate, adalah kalimat-kalimat yang terus terngiang di telinganya. Pengalaman kerja belasan tahun seolah tak ada artinya lagi. Terkalahkan oleh usia dan gelar. Rasanya seperti didorong ke sudut tergelap dalam hidup, tanpa tahu harus melangkah kemana lagi. Rohim, yang juga pernah merasakan pahitnya perjuangan, menatap sahabatnya dengan iba. Ia tahu betul bagaimana rasanya kehilangan harapan. Gue ngerti, Bud. Gue juga pernah di posisi lo, katanya, mencoba menenangkan. Malam itu, di tengah keheningan warung kopi, di bawah goyangan lampu bohlam yang redup, sebuah ide muncul dari Rohim, ide sederhana, namun berpotensi mengubah segalanya. Lo pernah kepikiran gak, Bud, buat jadi driver online Budi tertegan? Driver online, mengantar orang atau makanan dengan motornya yang sudah tidak baru lagi? Keraguan langsung menyergap dirinya. Driver, maksud lo kayak ojek online gitu? Rohim mengangguk mantap. Iya, gue udah daftar 2 minggu yang lalu, lumayan. Bisa dapat penghasilan harian, gak usah nunggu akhir bulan. Bagi Budi, ini adalah dunia yang benar-benar baru. Ia yang terbiasa bekerja di balik meja, di ruangan berace, kini harus membayangkan dirinya berpanas-panasan di jalanan. Tapi gue udah lama nggak kerja lapangan. Lo yakin gue bisa? Tanyanya ragu. Rohim tersenyum, menepuk pundak sahabatnya dengan kuat. Lo bukan orang bodoh, Bot. Lo cuman lagi jatuh. Gue tahu banget lo orangnya tekun, jujur, dan sabar. Itu modal besar, serius. Motor jadul juga nggak masalah. Yang penting layak jalan dan surat-suratnya hidup. Keraguan masih terpancar di wajah Budi. Tapi daftarnya nggak gampang kan? Ada tes-tesnya. Disinilah arti seorang sahabat sejati terbukti. Rohim tidak hanya memberi ide, tapi ia menawarkan bantuan nyata. Ada, tapi gue udah nyoba. Dan lo bisa belajar dari pengalaman gue. Nanti gue bantu. Kita belajar bareng. Yang penting lo niat dulu. Kata-kata Rohim bagaikan embun di tengah gurun pasir. Budi menatap sahabat lamanya itu. Merasakan secercah harapan mulai tumbuh di hatinya yang gundah. Harapan itu kecil, tapi cukup untuk menyalakan kembali api semangatnya. Lo yakin gue bisa? Tanya Budi sekali lagi. Mencari kepastian, Rohim menjawab tanpa ragu. Gue yakin. Pertanyaannya sekarang, lo yakin sama diri lo sendiri atau enggak? Pertanyaan itu menusuk langsung ke dalam hati Budi. Selama ini, ia terlalu fokus pada penolakan dari luar, hingga ia lupa untuk percaya pada kemampuannya sendiri. Setelah terdiam sesaat, menimbang semua kemungkinan, untuk pertama kalinya malam itu, Budi mengangguk dengan mantap. Oke, kita coba satu kalimat sederhana yang menjadi titik balik
dalam hidupnya. Keputusan untuk mencoba, untuk keluar dari zona nyaman, dan untuk bertarung sekali lagi demi masa depan. Ini bukanlah akhir dari masalah, tapi ini adalah awal dari sebuah perjuangan baru. Kisah Budi mengajarkan kita bahwa ketika satu pintu tertutup, mungkin ada pintu lain yang terbuka, meski terlihat berbeda dan tidak kita duga. Terkadang, kita hanya perlu keberanian untuk mengetuknya. Dan yang terpenting, memiliki sahabat yang percaya pada kita saat kita bahkan meragukan diri sendiri adalah sebuah anugerah yang tak ternilai. Bagaimana kelanjutan perjuangan Budi? Apakah ia berhasil menjadi seorang driver online? Tantangan apa saja yang akan ia hadapi di jalanan? Kisah ini masih akan berlanjut, menunjukkan bahwa setiap usaha, sekecil apapun, adalah langkah maju. Jangan lewatkan kelanjutan ceritanya di video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa terinspirasi oleh kisah Budi, jangan lupa untuk like, komen, dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Dan pastinya, subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah perjuangannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.